Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Zulfan Abidiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4, Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Beradanya saya di sini, maksudnya di video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu mempresentasikan makalah kelompok 3 yang judulnya Hakikat Peserta Didik dalam Perspektif Islam. Di pembahasan ini ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian peserta didik Islam. Pembahasan yang kedua, karakteristik peserta didik Islam. Dan pembahasan yang terakhir yaitu akhlak peserta didik. Baiklah, langsung saja saya akan memulai pembahasan yang pertama, yaitu pengertian peserta didik Islam. Komponen-komponen terpenting dalam pendidikan Islam adalah peserta didik. Dalam perspektif Islam, peserta didik merupakan subjek dan objek. Dan karena itu pendidikan tidak bisa terlaksana tanpa adanya peserta didik. Pengertian menurut filsafat pendidikan Islam. Ahmad Syar'i dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam mengatakan bahwa peserta didik ialah sumber daya manusia yang memerlukan pendidikan. Selanjutnya, pernyataan objektif juga dilontarkan oleh Abudin Nata yang menyebutkan bahwa peserta didik adalah setiap orang yang tengah memerlukan pendidikan, pengetahuan atau ilmu, bimbingan dan pengarahan. Menurut uraian tersebut dapat kita mengambil kesimpulan bahwa peserta didik adalah seorang yang masih memerlukan bimbingan, pengarahan dan demi tercapainya suatu tujuan. Pengertian yang kedua, pengertian menurut ilmu pendidikan Islam. Ahmad Syar'i berpendapat bahwa mencetuskan sebuah pengertian peserta didik, maka ia dapat menganalisa dengan metode ilmiah dan mengatakan bahwa setiap orang, setiap anak, sosial dan individu seharusnya memperoleh pendidikan. Dari pengertian tersebut, maka dapat dianalisis bahwa seharusnya peserta didik harus mendapatkan atau memperoleh pendidikan. Dalam istilah tasawuf, peserta didik sering kali dikenal dengan murid atau tholib. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki, sedangkan menurut arteminologi, murid adalah pencari hakikat bahwa bimbingan dan arahan seorang bimbingan spiritual atau mursyid. Sedangkan tholib dalam bahasa Arab berarti orang yang mencari atau sedang mencari. Menurut istilah tasawuf adalah penempuh jalan spiritual yang berusaha keras menempuh dirinya untuk mencapai derajat sufi. Penyebutan murid ini juga dipakai untuk menyebutkan peserta didik pada sekolah tingkat dasar dan menengah. Sementara untuk perguruan tinggi lazimnya disebut dengan mahasiswa atau tholib. Itu adalah pembahasan yang pertama. Langsung saja pembahasan yang kedua, karakteristik peserta didik Islam. Peserta didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentra dalam proses belajar mengajar. Adapun
karakter peserta didik itu sendiri adalah sifat yang dimiliki individu sebagai siswa yang dapat didefinisikan sebagai orang yang mencari ilmu pengetahuan dengan sungguh-sungguh dan untuk bekal di masa depan yang baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Peserta didik mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik menjadikan Allah sebagai motivator utama dalam menuntut ilmu, baik dalam ilmu agama maupun dalam ilmu umum. Karakteristik yang kedua, senantiasa mendalami pelajaran secara maksimal yang ditunjang dengan persiapan dan kekuatan mental, ekonomi, fisik, dan psikis. Karakter yang ketiga, senantiasa melakukan perjalanan atau rihlah komparatif study dan melakukan riset dalam rangka menuntut ilmu, karena ilmu tidak hanya terdapat dalam satu majelis, akan tetapi dilakukan di tempat dan majelis-majelis lainnya. Karakter yang keempat, memiliki tanggung jawab. Karakter yang kelima, yang terakhir, ilmu yang dimilikinya dapat dimanfaatkan. Itu beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik. Dalam pendidikan Islam, faktor-faktor tersebut secara sinergi dan terpadu mempengaruhi keberhasilan proses pendidikan. Pada aktivitas pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan berbasis Islam pada umumnya memiliki sumber-sumber norma sebagai landasan berpijak. Pendidikan Islam memiliki landasan utama sebagai aktivitas normatif, yaitu bersumber pada Al-Quran dan hadis. Karakteristik peserta didik yang ideal, perspektif Al-Quran dan hadis dapat dilihat dari sifat mereka, yaitu niat karena Allah, sabar, ikhlas, jujur, tawadu, qanaah, toleran, taat, tawakal, kaub, dan raja dan syukur. Itulah materi pembahasan yang kedua. Dan ini materi pembahasan yang terakhir, yaitu akhlak peserta didik. Karena seorang pelajar yang ingin mendapatkan ilmu itu memerlukan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk dari guru, maka muncullah etika pergaulan yang baik yang harus dilakukan oleh seorang murid dengan gurunya. Bagian ini pada akhirnya membawa konsep tentang akhlak murid pada gurunya serta konsekuensinya. Jika akhlak demikian tidak ditegakkan, akhlak akan dipengaruhi oleh peserta didiknya sendiri. Akhlak yang harus dipenuhi oleh peserta didik yaitu peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum ia menuntut ilmu. Karena apa? Karena belajar merupakan ibadah yang harus dikerjakan dengan hati yang bersih. Akhlak yang kedua, peserta didik harus mempunyai tujuan. Tujuannya untuk menuntut ilmu dalam rangka menghiasi jiwa dengan sifat keimanan, mendekatkan diri kepada Allah. Akhlak yang ketiga, seorang peserta didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu. Akhlak yang ketiga, seorang peserta didik harus tabah dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan sabar dalam menghadapi tantangan dan cobaan yang datang. Akhlak yang keempat, seorang harus ikhlas dalam menuntut ilmu dengan menghormati guru atau pendidik, berusaha memperoleh kerelaan dari guru dengan menggunakan beberapa cara yang baik. Dari pembahasan di atas, maka saya menyimpulkan bahwa pada hakikat seorang pendidik dalam pendidikan Islam adalah mendidik dan sekaligus di dalamnya mengajar sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya, sesuai syariat atau ada norma-norma keislaman.
Hakikat pendidik adalah mengajarkan ilmu Allah kepada manusia dan mentransferkan ilmu untuk kepada orang lain demi kemaslahatan umat. Hubungan pendidik dan peserta didik saling memberi peran yang tidak dapat dipisahkan. Tugas pendidik adalah membantu peserta didiknya agar mampu melakukan adaptasi terhadap diri dan berbagai tantangan kehidupan nyata. Sedangkan peran pendidik adalah sebagai pemimpin dan pelaksana pendidik dalam suatu masyarakat dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Sehingga dengan demikian dituntut guru atau pendidik dalam meningkatkan tugas dan perannya. Dan yang terpenting dari pendidikan adalah keteladanan, sikap terpuji yang dimiliki pada semua guru atau pendidik untuk ditiru anak didiknya. Hal tersebut yang akan menginspirasi dan mendorong pembentukan sikap terpuji peserta didiknya. Sikap keteladanan tersebut mutlak dilakukan oleh seorang peserta didik sehingga peserta didik menjadi insan yang memiliki karakter yang terpuji. Alhamdulillah, selesailah tugas presentasi ini. Saya sebagai pembaca presentasi ini mengakui banyak sekali kekurangan dan saya menyadari kekurangan itu. Mungkin cukup di sini presentasi saya dan saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.